Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maeswara. Hari ini saya akan membawakan cerita Ransel Ajaib Anna, karya Anna Widyastuti. Anna si Ransel, itulah sebutannya. Setiap kali berjalan ranselnya berbunyi plik, plok, plik, plok. Kemanapun Anna pergi, tak lupa menggendong ranselnya yang berisi barang-barang bekas yang dapat dimanfaatkan untuk menolong orang lain. Ia juga selalu membawa nasi bungkus di dalam tas ranselnya untuk diberikan kepada pengemis di depan pintu gerbang sekolahnya. Dengan ranselnya, Anna dapat menolong siapa saja. Semua orang bahagia dan bangga karena Anna membuat tas ranselnya menjadi ajaib. Amanat yang dapat kita ambil dari cerita ini, kita bisa memanfaatkan barang-barang di sekitar menjadi berguna dan menolong siapa saja. Sekian, dadah. Randi dan Hutan Bukit Giri, penulis David Makroni. Randi tinggal di Desa Galuh. Desa Galuh terletak di Bukit Giri yang ditumbuhi hutan lebat. Hingga suatu hari, ada orang-orang tak dikenal telah menebangi hutan. Hutan Bukit Giri berubah menjadi gersang. Saat musim penghujan tiba, terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Randi menggunakan uang tabungan untuk membeli bibit pohon. Minggu pagi ayah mengantarnya membeli bibit dan menanam bibit pohon bersama para tetangga. Kami mencegah siapa saja yang ingin menebang pohon di Bukit Giri. Waktu berlalu, hutan Bukit Giri kembali lebat. Penduduk di sekitar hidup tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bercerita tentang Mimi dan si Lureng. Di waktu siang hari, Mimi memanggil si Putih untuk makan siang. Ternyata Mimi menemukan si Lureng yang sedang bermain bersama si Putih. Ternyata kaki si Lureng terluka. Mimi mengobati kaki si Lureng. Mimi memasang pengumuman telah menemukan si Lureng. Si Lureng diambil nenek pemilik si Lureng. Begitulah ceritanya Mimi dan si Lureng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupu biru ingin berusaha terbang. Dia menghindari dari Rani dengan sayapnya tergores. Dia tak bisa terbang lagi. Oh, kupu-kupu biru terjatuh. Ups. Rani menadahkan dengan tangan. Dia hampir saja terkena di tanah. Rani membawa kupu-kupu itu ke kamar. Dia menjaga dengan sembuh. Di sini aja, di luar hujan. Jika kupu-kupu itu sudah sembuh, Rani ingin memilikinya. Namun Rani terasa kasihan. Kamu cantik sekali, pasti kamu dicari ibumu. Rani melepas kupu-kupu biru di taman. Kupu-kupu biru merasa sangat senang. Kupu-kupu biru berterima kasih. Kupu-kupu biru
terbang mengelilingi Rani. Kupu-kupu lain berdatangan. Mereka juga terbang mengelilingi Rani. Keesoknya hari, Rani bersama ayah dan ibunya mengunjungi air terjun Batimurang. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Air datang dari arah air terjun. Pun panik. Orang-orang berlari. Rani terpisah dari ayah ibunya. Lalu Rani terpeleset. Sementara banjir semakin dekat. Kupu-kupu datang menolong Rani. Ribuan kupu-kupu lain juga berdatangan. Mereka mengepakkan sayap di sekeliling Rani. Kepakan sayap ribuan kupu-kupu itu menghasilkan angin. Angin itu mengadang banjir. Rani pun berlari menyelamatkan diri. Sejak saat itu, Rani sayang kepada kupu-kupu. Ia makin sayang pada hewan apapun. Terima kasih Bu Guru. Dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Cemplok Ingin Menari. Cemplok anak kelas 2 SD yang lincah. Cemplok sering membantu ibunya berjualan pecel di depan sanggar Ibu Neka. Cemplok ingin mengikuti les menari. Akhirnya karena bakat dan keinginan Cemplok, akhirnya Cemplok mengikuti les sanggar tari bersama teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bercerita tentang tas ransel ajaib Ana. Penulis Ana Dewi Astuti. Tokoh Ana, Bapak, Ibu, Riri, dan Kak Adi. Ana suka memasukkan benda ke dalam tas ranselnya. Isinya bermacam-macam dan bunyinya pik pak puk. Ransel Ana berbunyi plik plak plik plok. Waktu istirahat, Ana memberikan nasi buat Bapak. Plik plok plik. Bunyi ransel Ana. Pulang dari pasar, ibu membeli bolu. Saat pulang sekolah, rincinya tas Riri rusak. Di tengah perjalanan hujan. Untung ada payung. Kak Adi kesal karena bosan untuk ada kertas dan lem di tas Ana. Tak sengaja Kak Adi tersandung. Semua tahu yang ada di dalam di ransel Ana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Satria. Kali ini saya akan bercerita yang berjudul Tito dan Alba. Karya penulis Sahlan. Cerita ini berkisah tentang Tito yang bersahabat dengan hewan peliharaannya yang bernama Alba, yaitu seekor burung hantu. Suatu pagi, Tito dan Alba berpamitan dengan nenek untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar atau ikan di sungai. Kali ini Tito dan Alba akan berkunjung ke kota kerajaan. Di tengah perjalanan, Tito diam-diam mengikuti
Perdana Menteri menuju istana. Sesampainya di istana Perdana Menteri memberitahu kalau hama tikus sedang merajalela di desa tersebut. Kemudian keesokan harinya Paduka mengadakan rapat untuk membahas cara membasmi hama tikus yang mengakibatkan padi di lumbung istana terus berkurang. Dengan keberanian Tito, ia menghadap Paduka Raja dengan mengatakan bahwa Tito tahu cara mengusir tikus-tikus itu, salah satunya dengan melepas semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Guru. Saya Raihan akan menceritakan tentang ramuan dari kebun nenek. Tiba-tiba perut gendis sakit, Nek. Mari nenek lihat. Ini masuk angin, gendis berbaring turun. Nenek buatin sesuatu. Sedang apa, Nek? Membuat beras kencur untuk mengobati sakit perut gendis. Ada cacing, Nek. Cukup jahe dan kencurnya. Ayo bersih-bersih dulu. Setelah bersih-bersih, mari kita ke dapur. Beras disangri hingga kecoklatan. Kencur ditabuk bersama adas kendang dan beras sangri. Jahe dikepak hingga kepeng. Gula aren diiris tipis. Jahe dan gula kemudian direbus. Setelah air, jahe dan gula menghangat, dicampur dengan tumpukan kencur dan beras. Lalu campur semua bahan tadi disaring. Diminum ya agar angin di perut gendis keluar. Gak enak, Nek. Kalau dihabiskan nanti nenek beri gula. Perut gendis sudah tidak sakit, Nek. Lain kali kita buat jamu temulawak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul buku Tari Gentar Kesukaanku. Hanatri. Cerita Kian kebingungan mencari-cari kain tenun ulap daga. Kain itu merupakan
kain untuk seragam menari tarian getar dan untuk pentas bersama teman-teman kita harus melajari bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pegunungan Papua tinggallah Mato si pohon matua. Ia sedih dan kesepian. Ia ingin terbang seperti Chelsea. Suatu hari datanglah anak suku Dani. Mereka menempelkan benda bulat ke tubuh Mato. Lama-lama bulatan itu membesar dan membuat semut berdatangan. Mato panik dan menangis sejadi-jadinya. Tak disangka tangisan Mato membuat bulatan itu bangun. Mato terkejut. Mato pun berkenalan dengan Sasa. Kini Mato tak lagi merasa kesepian karena Mato mempunyai banyak teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sali. Di sini saya akan menceritakan kembali cerita dengan judul Ransel Ajaib Ana. Penulis Ana Widyastuti. Kemanapun Ana pergi, ia tak pernah lupa menggendong ranselnya. Ana si ransel sebutannya. Ia suka memasukkan barang-barang ke dalam ranselnya. Ada krayon, kertas, koran, payung, dan sebagainya. Ia selalu membawa nasi bungkus untuk pengemis di depan pintu gerbang sekolahannya. Pada saat hujan, ia mengeluarkan payung dari tasnya. Ketika tas temannya rusak, ia juga membantunya dengan ranselnya. Ana dapat menolong siapa saja. Semua orang senang dengan bangga karena Ana membuat tasnya menjadi
ajaib. Amanat cerita dengan memasukkan barang-barang ke dalam tas kita. Kita bisa membantu orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menceritakan tentang Tiwul Istimewa Nenek. Penulis Indah Julianti. Nenek Labibah datang. Ibu dan Adisti menyambut gembira. Nenek sudah lama tak berkunjung. Adisti tidak mau sarapan. Dia bosan dengan menu yang disiapkan ibu. Wajahnya merengut. Nenek datang memasuki ruangan makan, lalu menyodorkan oleh-oleh yang dibawanya. Tiwul itu makanan khas dari desa kita. Tiwul terbuat dari singkong, biasanya berupa nasi. Kali ini nenek buat menjadi bolu kukus. Ayo dicoba. Kita harus mencintai makanan khas daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan bercerita tentang Randi dan Hutan Bukit Giri, karya Dawu Ahroni. Randi ditinggal di desa yang indah. Warga hidup tenang, damai, hingga suatu hari dan penduduk mendengar suara berisik dari arah bukit. Ternyata orang-orang tak dikenal tengah menebangi pohon di Bukit Giri terus berkurang. Bukit yang dulunya hijau kini berubah menjadi gersang, dan saat musim penghujan, bencana banjir dan tanah longsor melanda desaku. Aku dan penduduk sangat ketakutan, dan aku mencari cara bagaimana cara menyelamatkan desaku. Aku memutuskan memakai uang tabunganku untuk memberi bibit pohon untuk ditanam di Bukit Giri dan mencegah siapa saja yang ingin menebang pohon di sana. Dan kini buat Bukit Giri lebat kembali. Amanah yang kita dapat dari cerita di atas adalah jangan menebang pohon sembarangan, karena dapat menyebabkan bencana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kian tinggal di Kampung Bigung Baru, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Kian dan teman-temannya akan menari tari gantar di depan tamu wisatawan. Semua sudah siap untuk menari. Namun kemana Kusak Kian? Aduh, bagaimana ini? Judul cerita Tari Gantar Kebanggaanku, penulis Hartati. Amanat, kita harus bangga dengan tarian tradisional kita sendiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, saya Naufal mau menceritakan wisata kuliner bersama nenek Ani. Adiknya Bobby sering serta ayahnya dan ibunya berlibur ke rumah nenek dan kakaknya di Surabaya. Di rumah nenek Ani dan keluarganya disuguhkan makanan khas Jawa Timur yaitu rawon. Mereka menyukainya. Keesokan harinya Ani dan nenek ke pasar dan membeli jajanan khas dari Jember yaitu suwir-suwir yang terbuat dari tape, singkong, gula, dan sirsak. Karena jajanan ini banyak diminati, maka dibuat bermacam varian rasa baru. Ani juga membeli angsel yang dengan wedang khas Malang. Ani juga berkunjung ke kunjungan di acara festival kuliner Surabaya. Ani membeli pecel Semanggis, ayah membeli rujak ingkur, ibu membeli tahu tek, Bobby membeli lontong balap.